Tertundukku membelai angan, kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Tapi mana mungkin dia mau menyumbangkan ginjalnya untuk saya kalau dia berniat jahat. Buat apa dia memperpanjang hidup saya? Jelas dia harus melakukan itu. Dia kan harus meyakinkan kembali hati Mbak. Dia harus membuat Mbak percaya 100% bahwa dia betul-betul mencintai Mbak. Mbak, Ada apa, Wi? saya kok jadi takut. Soalnya saya tahu persis siapa Guntur. Kita sudah lama mengenal satu sama lain, sejak dari bangku SMP. Apa yang membuat kamu ketakutan? Soalnya sekarang Mbak sudah sembuh. Saya takut Guntur akan melakukan apa saja, bahkan kekerasan, untuk menghabisi Mbak. Dan menguasai semua kekayaan Mbak untuk dirinya dan anaknya. Lebih baik saya pulang sekarang, Mbak. Kalau Guntur tahu saya kesini, dia pasti marah sekali. Saya mohon, Mbak, jangan cerita apa-apa sama Guntur mengenai pertemuan kita ini. Ya, Mbak, saya takut sekali sama dia. Permisi, Mbak. Pagi, Bu. Pagi. Loh, kok belanjanya banyak sekali? Seperti orang mau pesta. Iya, rencananya saya mau masak rada istimewa buat makan malam. Emang hari ini ada apa? Kamu ulang tahun ya? Oh, enggak. Cuma lagi kepingin aja. Buat apa masak-masak? Kan yang makan cuma kita berdua. Saya yakin malam ini Guntur akan pulang ke rumah dan makan sama-sama kita. Udah lama juga ya Guntur nggak makan di rumah. Tidak mungkin. Tiap hari dia selalu makan di rumah perempuan itu. Tapi perasaan saya bilang, malam ini Guntur akan pulang dan makan sama kita. Tapi Ibu harus bantu saya. Jadi, kamu mau Ibu pura-pura menyetujui hubungan mereka? Ibu bukan cuma pura-pura merestui hubungan mereka. Tapi Ibu juga harus pura-pura bersedia mau ikut pindah dan tinggal di rumah Leila. Kenapa Ibu harus pura-pura seperti itu? Ibu percaya deh sama saya. Kalau Ibu jalankan saran saya
saya yakin hubungan Guntur dan Laila akan berakhir. Ibu kamu mau pindah ke sini? Iya. Saya juga nggak percaya waktu dia ngomong begitu, Lela. Tadi pagi mendadak dia bilang dia nggak keberatan kalau kita menikah. Dan juga tinggal di sini bersama kita. Jadi benar-benar mau pindah ke sini? Ke rumah ini, Gon? Mas, Oh iya. bisa ke dalam dulu. Hati-hati ya, Non. Iya. Iya. Kenapa, Lela? Kok kamu kelihatannya bingung? Ya, rasanya sangat sulit untuk bisa dipercaya, Gon. Tiba-tiba ibu kamu berubah 180 derajat. Sebelumnya kan ibu kamu tidak bisa menerima kehadiran saya. Malah sebelumnya kamu dan Agung mau pindah ke sini untuk menghindari ibu. Tapi sekarang malah kamu yang mau memboyong ibu untuk pindah ke sini. Memang sulit dipercaya. Tapi itulah hikmat bagi orang yang selalu sabar menanti, Laila. Akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan keinginan saya. Keinginan apa, Gun? Iya, akhirnya Tuhan mengabulkan semua keinginan, harapan dan doa-doa saya, Lela. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu apa? Oh, itu sebagian pakaian saya dengan Agung. Saya rasa nggak ada salahnya kalau mulai sekarang, sedikit demi sedikit saya bawa ke rumah ini. Jadi kalau kami nginap di sini kan sudah ada pakaiannya. Sudah hampir jam 11. Hari ini saya ada janji vaksinasi buat Agung dengan dokter. Kamu ikut ya? Kalau begitu, biar saya ganti baju sebentar ya. Oke. Kalau dia memang betul-betul mencintai Mbak, mana mungkin semudah itu dia menikahi perempuan lain. Permisi, Non. Kenapa, No? Di bawah ada tamu dari PT Multi Desain Kreasi. Katanya dia mau minta pelunasan pembayaran untuk dekorasi kamar anak. Kalau gitu, kamu tolong ke kamar saya, ambil amplop putih di ruang kerja di meja saya. Yang ada tulisannya untuk PT Multi Desain Kreasi. Jangan lupa minta tanda terimanya ya. Baik, Non. Oh ya, Non, ada satu lagi. Mas Guntur dan Den Agung sedang menunggu di bawah. Ya, bilang sama dia sebentar lagi saya turun ke bawah. Baik, Non. Saya takut Guntur akan melakukan apa saja, bahkan kekerasan, untuk menghabisi Mbak. Karena dia ingin menguasai semua harta kekayaan Mbak untuk dirinya dan anaknya. Tidak mungkin saya yang minta Guntur dan anaknya pindah ke rumah ini. Bukan karena dia ingin menguasai rumah ini dan kekayaan saya.
Ya. Ini buku vaksin buat aku. Dara, sebaiknya kamu aja yang simpan ya. Dan ini brosur untuk program terpadu dari rumah sakit kami. Program ini sangat baik untuk anak-anak. Ayo silakan dibaca dulu. Siapa tahu tertarik. Ini mirip asuransi. Biayanya berapa, dokter? 2 juta per tahun. Cukup mahal ya, dok? Ya kalau dilihat dari jumlahnya, kelihatannya memang besar. Tapi manfaat dan fasilitas yang didapat untuk menjadi anggota sangatlah menguntungkan. Baik, akan kami pertimbangkan, dok. Lela, bukankah kita akan memberikan yang terbaik buat Agung? Hari ini kita makan di mall aja ya. Lela. Kenapa, Gun? Ada apa sih kamu? Hari ini kamu kelihatannya murung. Harusnya kamu gembira. Karena saya nggak perlu bertengkar lagi sama ibu soal kamu. Soal kita. Kamu benar, Gun. Tapi tadi kamu bicara apa? Saya bilang, hari ini kita makan di mall. Sekalian saya mau beli popok buat Agung. Popok? Bukannya waktu itu kita udah beli banyak buat persediaan, Gun? Iya, tapi kelihatannya Agung nggak cocok. Pantatnya merah-merah dan gatal-gatal. Saya rasa saya harus ganti merek lain. Kamu kalau udah urusan belanja, selalu perlu saya. Tentu dong, Lela. Kamu kan pasti lebih ahli masalah keperluan bayi. Baru pulang, Pak. Iya, Ma. Belakangan ini Mama lihat Papa kayaknya sibuk banget. Ada kerjaan apa sih? Ya macem-macem lah, Ma. Mama kan tahu kalau aku sedang berusaha untuk menyelamatkan rumah ini, Ma. Rumah ini kan satu-satunya milik kita, Ma. Betul kan? Kan nggak lucu, Ma, kalau sampai rumah ini disita oleh bank gara-gara kita tidak bisa melunasi utang-utang kita. Iya kan? Iya sih. Tapi sebenarnya bisnis yang Papa jalanin ini apa? Kok Mama nggak dikasih tahu? Nanti saja lah, Ma. Kalau semua sudah ada titik terangnya, pasti Papa kasih tahu. Soalnya saat ini semua sedang baru mulai. Ya, semoga aja ya, Pak ya. Dan mudah-mudahan Tuhan menolong kita keluar dari kesulitan keuangan ini, Pak. Ya, mudah-mudahan, Ma. Aku berenang ya. Belajar berenang ya? Hati-hati anakmu, Gun. Iya, aku lagi belajar berenang. Apa itu? Apa itu? Siapa itu? Hah? Tapi Mbak tahu nggak sebenarnya rencana dia apa? Setelah Mbak mau menikah dengan dia akan membatalkan niatnya mendonorkan ginjalnya pada Mbak. Setelah itu dia akan membiarkan dan menunggu sampai Mbak sekarat. Dan dia akan menguasai semua harta kekayaan Mbak. Iya, Gum. Ayo, Gum. Yuk. Tidak mungkin. Dia hatinya baik. Dia tulus mencintai saya, bukan kekayaan saya.
Begitu. Kenapa Laila? Kok kamu jadi marah begitu? Saya kan cuma bercanda. Kamu sengaja ya biar saya jatuh. Yang benar aja Laila. Masa saya mau melakukan hal yang sebodoh itu? Saya cuma ingin memeluk kamu kok. Ada apa? Saya tahu ada sesuatu di pikiran kamu. Hari ini kamu kelihatan lain. Bisa saya tanya sesuatu ke kamu, Gun? Iya, boleh. Apa kamu benar-benar mencintai saya? Laila, pertanyaan macam apa itu? Saya ingin mendengarnya sekali lagi. Kamu melakukan ini tidak cuma ingin ikut menikmati apa yang saya miliki, kan? Laila, apa kamu bilang? Maaf saya Saya nggak percaya kamu ngomong seperti itu, Laila. Apa kamu mulai meragukan perasaan saya terhadap kamu? Terus terang, perkataan dan sikapmu selama ini sangat membingungkan saya. Perkataan dan sikap yang mana, Laila? Saya menunggu balasan cinta kamu. Apapun saya lakukan asal bisa mendapatkan cinta kamu, Laila. Bahkan larangan ibu saya tidak pernah saya dengar. Tapi dulu kamu tinggalkan Widya karena saya. Lalu kamu tinggalkan saya dan menikah pada Nuni. Tapi setelah kamu tahu Ferdi meninggal, kamu berusaha untuk mendekati saya lagi. Apakah itu suatu kebetulan atau memang sebuah rencana kamu? Rencana? Rencana apa? Kamu ini bicara apa, Laila? Mulanya kamu bilang ibu kamu menentang hubungan kita. Makanya kamu bilang lebih baik kamu dan Agung pindah ke sini. Tapi hari ini sikap kamu berubah lagi. Kamu bilang ibu kamu setuju. Bahkan kamu akan memboyong ibumu untuk pindah ke sini. Saya nggak ngerti, Gun. Saya sama sekali nggak ngerti semua ini. Terlalu nggak mungkin. Gun. Saya nggak percaya kata-kata semacam itu bisa keluar dari mulut kamu, Laila. Demi Tuhan, Laila. Dalam hati saya cuma ada kamu. Sejak dulu. Widya adalah masa lalu yang tidak ingin saya jamah lagi. Saya mencintai kamu. Saya menikah dengan Nuni karena kehendak ibu. Tapi mungkin Tuhan melihat sesuatu yang lain. Tuhan menghendaki kita bersatu pada akhirnya. Tapi setelah mendengar perkataan kamu, tuduhan kamu terhadap saya jadi ragu, apakah Tuhan masih ingin kita bersama atau enggak, Laila?
Mau kemana, Bu? Nemenin Widya nunggu taksi. Agung. Saya titip Agung, Bu. Loh, kamu mau kemana lagi, Gun? Saya mau pergi lagi, Bu. Aku ikut sekalian ya. Mau kemana kamu? Aku mau cari sesuatu di supermarket. Nanti kamu turunin aku aja di sana. Kan sekalian jalan. Permisi, Bu. Ya, ya dah. Tuh. Bener kan Bu, firasat saya bilang hari ini Guntur pulang lebih siang. Mungkin nanti kita mau makan malam di luar ya. Iya, ya, oke. Dadah. Dadah. Mau saya antar kemana kamu? Kemana aja kamu mau pergi? Kamu tuh ngomong apa sih? Tadi kamu bilang mau ke supermarket. Nggak jadi. Soalnya aku lihat kamu kayaknya perlu teman untuk bicara. Aku kan bisa baca pikiran kamu, Gun. Gimana kalau kita pergi ke pantai? Seperti yang dulu biasa kita lakukan. Duduk berdua, berbagi cerita, atau bicara tentang masa depan kita. Di antara kita sudah tidak ada masa depan, Widya. Dan kamu tahu itu kan? Kamu kan gak akan pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan terhadap kita berdua. Seperti yang kamu suka bilang, kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Lagi pula apa salahnya sih kalau aku nemenin kamu? Sebagai teman, aku yakin kamu saat ini perlu teman untuk bicara. Sehingga kamu bisa menumpahkan semua yang mengganjal di hati kamu. Apapun masalah kamu, aku bersedia mendengarkan. Guntur mana, Bu? Barangkali masih di kamar. Semalam kan dia mabuk di teras. Bukankah lebih baik daripada dia tiap hari ke rumah Laila terus? Ibu senang dia tidak menemui Laila lagi. Tapi ibu cemas melihat kelakuannya.
Dia kan harus kerja, cari uang. Masa dia mabuk-mabukan terus? Kalau soal uang sih, saya masih bisa lah bantu-bantu sedikit. Kamu? Ya, saya kan masih punya perhiasan peninggalan orang tua saya tempo dulu. Dan yang waktu itu saya titip sama ibu, inget nggak? Jangan, Wit. Masa kamu harus berkorban dan menjual perhiasan peninggalan orang tuamu? Untuk Guntur, saya akan lakukan apa saja. Saya sangat mencintainya, Bu. Guntur benar-benar beruntung mendapatkan wanita yang begitu mencintainya. Widya, ibu akan minta Guntur secepatnya menikahimu. Mudah-mudahan setelah resmi menjadi suamimu, dia akan bisa merubah kebiasaan buruknya. Sudah lama saya menantikan ibu mengatakan hal itu. Dan saya janji, kalau nanti saya jadi istri Guntur, saya akan membuat Guntur bahagia selamanya. Agung. Sarapan dulu, Gun. Enggak, Bu. Saya mau pergi sebentar. Mau kemana, Gun? Saya mau beli keperluannya Agung. Baik, Agung. Apa pergi? Jus mangganya, Non. Makasih, Nam. Ada telepon buat saya nggak? Kalau yang Nonela maksud Mas Guntur, nggak ada, Non. Maksud kamu? Maaf, Non. Bukannya saya mau lancang. Saya kok yang merasa aneh gitu. Dari dulu saya lihat Nonela sama Mas Guntur itu cocok. Kalau ada Mas Guntur, Nonela kelihatannya gembira. Apalagi sih, Non, yang mau membuat Nonela harus menunda? Saya ini kan cuma orang bodoh. Tapi saya bisa merasakan, Non. Menurut kamu Guntur itu orangnya gimana, Nam? Mas Guntur itu orangnya baik, tulus, nggak sombong dan macam-macam. Sederhana lagi, Non. Tapi dia kan cuma supir. Mungkin dia itu cuma pura-pura mencintai saya, lalu berusaha menjebak untuk mengambil semua yang saya miliki. Non, saya ini juga cuma pembantu. Tapi demi Allah saya tulus ikut dengan Non Laila. Kalau saya mau mencuri dan macam-macam, gampang saja. Toh saya tahu di mana Non Laila menyimpan semua perhiasan. Saya tahu, Nam. Makanya saya percaya sama kamu. Tapi yang saya tanyakan ini kan soal Guntur. Maksud saya, gak semua orang kecil dan orang gak punya itu selalu punya niat jelek. Dan gak semua orang miskin itu serakah. Justru kebanyakan hati mereka itu tulus. Karena mereka gak punya apa-apa. Apalagi sih yang bisa dibanggakan kecuali harga diri dan hati nurani. Dan saya yakin Mas Guntur sangat mencintai Non Laila. Begitu sebaliknya, ya kan, Non? Tapi mana kamu tahu kalau Guntur punya niat jelek. Dia kan bisa tutupi dengan semua perbuatan baik. Ya, saya ini kan cuma manusia biasa, Non. Bisa saja saya salah. Tapi kalau melihat sikap Nonela yang belakangan ini selalu seling melamun, saya yakin dan saya nggak salah kalau mengatakan Nonela pasti kangen sama Mas Guntur dan Den Agung.
Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa kan? Cuma keserempet dikit kok. Cuma, buat Anda barangkali nggak ada harganya seperti ini. Tapi buat saya untuk membetulkan seperti ini mahal, Non. Anda punya SIM nggak? Maaf, saya bersedia ganti rugi. Kita selesaikan secara damai saja ya. Damai? Non, saya nggak minta uang dari Anda. Kenapa sih orang kaya selalu menganggap bahwa orang pingin uang mereka? Saya cuma tanya, Anda punya SIM apa enggak? Saya belum punya SIM. Bagus. Kalau gitu kita ke polisi. Polisi? Iya. Anda nggak punya SIM tapi nekat nyetir mobil. Itu kan melanggar hukum, Non. Tahu nggak? Dan orang nggak bisa lolos dari hukum cuma karena punya uang. Itu kan membahayakan pengemudi yang lain. Untung Anda cuma nabrak mobil saya. Kalau besok-besok Anda nabrak anak kecil gimana? Kan bahaya. Saya mengerti. Cuma saya rasa Anda agak berlebihan. Saya kan tidak mencelakakan siapa-siapa. Cuma nyerempet sedikit dan saya bersedia ganti rugi kerusakan mobil Anda. Sekarang? Tunai? Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang